Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Dimanapun saat ini saudara berada, saya bersyukur boleh menyapa saudara melalui renungan pagi Embun Hermon yang akan mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi, dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya firman Tuhan akan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Bapak Ibu Saudara, nama Barnabas tidaklah asing di telinga kita, tetapi mungkin ada di antara kita yang belum tahu siapakah sebenarnya Barnabas. Barnabas memiliki nama asli Yusuf, dan oleh rasul-rasul dia dipanggil sebagai anak penghiburan. Ia berasal dari suku Lewi, dan suku Lewi sendiri adalah suku Israel yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di bait suci. Seperti yang tertulis dalam Bilangan pasal 8 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku." Setelah keluarga Barnabas pindah ke daerah Siprus, maka Barnabas tidak lagi bertugas di bait Tuhan, tetapi ia menjadi anggota gereja di Yerusalem yang merupakan bagian dari jemaat mula-mula. Kita tahu bahwa jemaat mula-mula adalah cikal bakal gereja Tuhan, yaitu kumpulan orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan karena kasihnya kepada Tuhan Yesus dan sesama, mereka rela menjual harta miliknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan dibagikan kepada saudara seiman yang memerlukannya. Demikianlah yang dilakukan juga oleh Barnabas, seperti firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukanlah kebetulan kalau para rasul menyebut Barnabas sebagai anak penghiburan, karena ia telah menunjukkan kualitas hidup rohani yang baik dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Melalui kesaksian hidupnya, ia mampu membawa sejumlah orang menjadi percaya kepada Tuhan. Barnabas juga dipakai Tuhan untuk melihat potensi besar dalam diri Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus. Bahkan ketika banyak orang menjadi takut dan ragu menerima Paulus yang pada waktu itu reputasinya sangat buruk karena dia dicap sebagai penganiaya jemaat Tuhan, tetapi justru Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan dibawa oleh Tuhan kepada satu rencana yang indah dan luar biasa, dan bagaimana karena keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Barnabas adalah contoh pribadi yang selalu berusaha untuk menjadi penyemangat bagi orang lain di dalam melayani Tuhan. Semua itu karena totalitas dalam pelayanan dan hidup yang selalu rindu menjadi kesaksian. Dari seorang Barnabas,
kita bisa belajar untuk terus menempa kehidupan percaya kita dalam iman yang teguh kepada Tuhan, totalitas dalam pelayanan, bahkan rela mempersembahkan harta bendanya bagi pekerjaan Tuhan dan untuk membantu sesamanya. Biarlah hidup kita juga senantiasa dimampukan oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya, apapun karunia, potensi yang kita miliki saat ini, kiranya kita boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami diberkati melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami diberkati dari teladan seorang Barnabas yang terus bersemangat dalam bersaksi dan juga melayani Tuhan. Demikian juga, biarlah hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami siap diutus menjadi pelayan-pelayan Tuhan sesuai bidang dan karunia kami masing-masing, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan setiap pergumulan kami. Di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, kami terus mau percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tetapi semua indah di dalam rancangan dan rencana-Mu. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang lemah dan sakit secara jasmani, kami juga percaya dengan kuasa bilur darah Yesus, kami sudah sembuh. Biarlah kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah bahkan berduka cita dihiburkan oleh sukacita di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.